Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat pemirsa Tempo. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-16 dari jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Sepekan sebelumnya, posisi Indonesia ada di posisi ke-17. Hingga Senin lalu, total jumlah penderita COVID-19 di Indonesia mencapai 2.284.000. Dari total tersebut, 1,9 juta diantaranya dinyatakan telah sembuh. Sementara 60.500 orang meninggal dunia akibat virus corona. Pemerintah Indonesia sedang berupaya mempercepat pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di zona merah. Beragam cara dilakukan pemerintah dan tenaga kesehatan agar masyarakat tidak takut untuk divaksin. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang takut divaksin dengan alasan tertentu. Tidak sedikit juga dari kalangan masyarakat yang masih ragu terhadap program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana upaya pemerintah untuk menepis stigma vaksinasi tentang COVID ini? Kemudian juga informasi seperti apa yang bisa mengedukasi masyarakat, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap tentang vaksinasi. Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi, menepis stigma negatif vaksinasi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung dengan kita narasumber Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister Epidemiologi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam acara pandemi, kabar pandemi Tempo, Ibu. Selamat siang, Mas Burhan. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita berdiskusi hari ini dengan Ibu Nadia. Bagaimana pendapat Ibu tentang antusiasme masyarakat terkait vaksinasi? Kalau kita lihat di media, di sosial media, banyak orang berbondong-bondong menuju tempat vaksinasi di Gelora Bung Karno maupun ke puskesmas-puskesmas terdekat, Ibu. Ya, tentunya ini merupakan sesuatu hal yang menggembirakan ya. Yang pertama artinya upaya kita bersama-sama untuk bisa segera mendapatkan kekebalan kelompok, ini artinya mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Karena PR kita ya, terutama dimulai bulan Juli ini di mana kita akan melakukan vaksinasi untuk seluruh sasaran kurang lebih usia di atas 18 tahun itu sebanyak 141,5 juta ditambah dengan lansia yang saat ini baru 4 juta yang kita sudah vaksinasi, jadi masih ada 15 juta, 16 juta lagi, jadi ini merupakan target yang cukup besar. Nah, dengan antusiasme yang luar biasa ini tentunya akan lebih mempercepat ya untuk kita segera menyelesaikan vaksinasi dan mencapai kekebalan kelompok di mana 70% dari masyarakat kita sudah mendapatkan vaksinasi. Saking banyaknya atau saking antusiasnya masyarakat ini kadang-kadang kita melihat beberapa waktu lalu, misalnya di bulan Maret, masyarakat berbondong-bondong datang untuk vaksinasi di GBK. Padahal waktu itu vaksinasi program yang ada di sana ditujukan untuk lansia. Nah, pertanyaannya sebenarnya dari mana sih Bu kita bisa mendapatkan informasi tentang program vaksinasi ini yang akurat? Ya, yang pertama tentunya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, sesuai dengan tahapannya. Nah, apa yang terjadi di bulan Maret itu juga Mas Burhan dikarenakan adanya informasi yang salah ya, artinya informasinya itu sifatnya kita bisa kategorikan sebagai hoax ya, karena tadi ya antusiasme masyarakat yang ingin divaksin itu sangat besar, sementara memang waktunya pada bulan Maret itu belum ditujukan untuk seluruh masyarakat ya, baru kepada lansia dan pemberi pelayanan publik. Nah, pada waktu itu kami juga mendapatkan informasi terkait hal tersebut, adanya informasi yang beredar melalui media sosial dan melalui WA Group ya, yang mengatakan silahkan datang saja waktu itu ke sentra vaksinasi Gelora Bung Karno dengan membawa KTP ya, dan diperuntukkan untuk semua umur. Nah, padahal
itu belum waktunya. Jadi memang apa yang terjadi itu adalah karena adanya misinformasi atau hoax yang segera cepat menyebar, dan kedua adalah informasi tersebut mungkin belum terlalu jelas disampaikan kepada masyarakat. Nah, sebaiknya tentunya kami menghimbau masyarakat untuk meyakinkan dulu mengenai informasi-informasi yang disampaikan. Banyak sekali yang sudah kita sosialisasikan untuk terkait pelaksanaan vaksinasi ini, baik melalui tentunya situs Kementerian Kesehatan sendiri atau situs Kominfo ataupun situs KPCPEN, dan juga ditambah berbagai media sosial ya, flyer-flyer yang diinformasikan melalui Dinas Kesehatan ataupun misalnya dengan pemerintah daerah setempat, misalnya ada Jaki, ada kemudian situsnya Provinsi Jawa Tengah, dan situs-situs pemerintah daerah lainnya. Jadi kanal-kanal resmi yang tentunya ini yang menjadi sumber informasi yang bisa dipercaya. Jadi kita harus bergantung atau mencari informasi di sumber-sumber yang kredibel ya, Bu. Betul. Jadi tidak hanya percaya dengan WA yang informasi atau berita yang beredar melalui WA, padahal itu tidak benar. Dan sebenarnya kita juga sudah mencoba antisipasi ya, begitu kita menerima suatu informasi atau berita yang tidak benar, langsung kemudian kita cap sebagai suatu informasi yang hoax. Dan ini sebenarnya masyarakat bisa lihat ya, bahwa berita-berita mana saja yang sudah di label hoax oleh pemerintah. Oke. Sejauh ini sudah berapa persen vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat, dan targetnya sampai akhir tahun ini berapa, Ibu? Ya, sesuai dengan peta jalan kita ya, karena kita kan ingin segera keluar dari pandemi ini ya Mas Burhan ya. Kita alami saat ini di mana kita memasuki gelombang kedua yang saya rasa kita harus prihatin bersama ya, kondisi ini di mana banyak fasilitas pelayanan kesehatan mengalami overload dari jumlah pasien yang diterima dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang bersamaan, dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian ya kita juga memahami berbagai kondisi-kondisi keterkaitan ketersediaan sarana prasarana, tapi kita sedang berjuang bersama untuk memperbaiki kondisi ini, dan tentunya ini sangat dibutuhkan dukungan semua pihak. Nah, kita tidak mengharapkan kondisi ini terjadi lagi. Untuk itulah kemudian kita mencoba untuk mengakselerasi vaksinasi ini supaya target kita yang saat ini di awal itu kan kita menargetkan 181,5 juta ya untuk masyarakat di atas usia 18 tahun. Nah, tetapi kemudian kemarin sudah ada rekomendasi untuk kemudian kita bisa memberikan vaksinasi kepada rentang usia 12-17 tahun, sehingga target kita itu bertambah menjadi 208 juta sasaran. Nah, 208 juta sasaran ini merupakan jumlah yang cukup besar ya, yang harus Betul. kita vaksinasi di dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan ini. Nah, saat ini tentunya jumlah orang yang sudah mendapatkan dosis vaksin secara lengkap, artinya 2 dosis, itu sudah sebanyak 14,5 juta. Sementara yang sudah mendapatkan dosis kedua pertama itu sudah 34,65 juta. Jadi kalau kita lihat target kita 208 juta tadi, kurang lebih sebenarnya sudah 20% lah yang kemudian mendapatkan dosis pertama. Nah, harapannya ini terus kita bisa tingkatkan dan kita akselerasi tadi supaya di akhir tahun 208 juta dosis tadi sudah mulai bisa kita lakukan vaksinasi minimal dosis pertamanya. Kalau lihat program akselerasi vaksinasi ini lumayan kerja dengan harus melibatkan banyak tim ya Ibu ya. Nah, betul. Bagaimana ini target supaya ini bisa tercapai nih ya? Tentu butuh dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan bagaimana program itu sehingga tidak menimbulkan kerumunan orang, Ibu? Iya, jadi kita tahu bahwa pelaksanaan vaksinasi ini nggak mungkin kita kerjakan sendiri ya Mas Burhan ya. Betul. Artinya tidak bisa hanya pemerintah saja. Jadi memang kami harus menggandeng banyak pihak ya. Kemarin TNI Polri sudah kita libatkan. Alhamdulillah kita bisa mencapai angka 1 juta ya. Walaupun mungkin dalam beberapa hari terakhir ada terjadi penurunan karena kita
konsentrasi ya pada pelaksanaan menurunkan laju kasus dengan tentunya kebijakan PPKM darurat ya, sehingga tentunya masyarakat ada yang juga masih takut untuk keluar dan tentunya terjadi penurunan ya untuk masyarakat yang mengakses sentra vaksinasi. Selain tentunya bekerja sama dengan TNI Polri, kami juga harus melibatkan BUMN ya, kemudian juga pihak swasta ya, dan juga organisasi masyarakat maupun organisasi agama yang besar. Nah, terutama bagaimana organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan ini mendorong ya komunitasnya untuk mau divaksin. Ini yang pertama. Jadi dua strategi utama kita adalah pertama memperbanyak sentra-sentra atau pos-pos vaksinasi. Jadi dengan bekerja sama dengan TNI Polri, swasta, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, maka sentra-sentra vaksinasi dibuka seluas-luasnya. Ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua adalah di tiap-tiap sentra vaksinasi, kapasitas penyuntikannya kita tingkatkan. Kita tahu target kita 1 juta, artinya kemarin sudah pernah tercapai, membuktikan ya bahwa dengan apa yang kita lakukan sampai kemarin itu akan mampu kita melakukan penyuntikan sebanyak 1 juta dosis per hari. Nah, di Agustus nanti sesuai juga dengan jumlah vaksin yang nanti akan kita terima itu cukup banyak, maka kapasitas penyuntikan per hari itu meningkat menjadi 2 juta. Jadi diharapkan nanti di Agustus itu 2 juta dosis per hari, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Jadi semakin banyak orang yang akan mendapatkan dosis vaksin secara lengkap. Nah, yang ketiga adalah tentunya mendekatkan ya pos-pos vaksinasi ini melalui terutama layanan yang ada di puskesmas. Bagaimana kemudian puskesmas bersama dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah atau Kepala Desa itu membuka layanan pada waktu-waktu tertentu di RT RW yang kemudian mengcover secara utuh ya sasaran di RT RW tersebut. Nah, kemudian nanti besok harinya berpindah lagi ke RT RW berikutnya untuk kemudian memberikan vaksinasi. Jadi kita sebut sebagai vaksinasi door to door, tapi yang sifatnya mobile, tapi bukan door to door ke rumah ya, tapi artinya door to door dari RT satu ke RT lainnya untuk lebih mendekatkan vaksinasi ini. Nah, antusiasme ini juga kalau kita lihat luar biasa ya. Memang di dalam keputusan Menteri Kesehatan 4638 itu sudah kita sampaikan bahwa proses pelaksanaan vaksinasi itu harus dilakukan dengan tetap memastikan protokol kesehatan dijalankan. Nah, protokol kesehatan ini harus dari dua belah pihak ya, artinya masyarakat juga benar-benar memahami protokol kesehatan dan penyelenggara juga harus betul-betul tegas dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Beberapa yang sudah kita sampaikan, yang pertama adalah mengupayakan tentunya pendaftaran secara digital ya atau secara elektronik. Karena dengan adanya pendaftaran secara digital tadi kan pasti akan bisa mengatur jumlah orang yang datang sehingga tidak terjadi kerumunan, desak-desakan atau antrian ya. Nah, yang kedua adalah perlu ada petugas yang memang mengatur lalu lintasnya. Jadi kalau memang kemudian kita tetap membuka layanan itu secara daftar secara langsung, harus dipastikan kalau sudah penuh, sudah banyak sekali antriannya, harusnya ditutup dulu seperti itu, mau tidak mau ya, karena kondisi tersebut. Atau meminta masyarakat sambil mengatur, melakukan pendaftaran secara elektronik, sehingga mereka tahu nanti kapan mereka harus datang. Nah, yang di sisi lain, memang kalau semakin banyak sentra atau pos vaksinasi, pasti kan kerumunan itu bisa kita cegah ya. Jadi ini penting juga untuk pemerintah daerah setempat tidak memusatkan pada hanya satu tempat sentra vaksinasi. Memang memudahkan ya untuk pemusatan satu tempat sentra vaksinasi, tapi resikonya adalah harus dipastikan bagaimana protokol kesehatan itu bisa dijalankan. Jadi kitalah yang harus bisa melihat kalau memang kerumunan itu ataupun antrian itu sudah begitu luar biasa banyaknya, maka harus ada satelit-satelit pos vaksinasi di sekitarnya supaya tadi masyarakat tetap bisa terjaga terhadap penularan, protokol kesehatan tetap dapat diterapkan. Nah, di sisi lain, ini penting juga Mas Burhan, masyarakat juga harus mau ya untuk melaksanakan protokol kesehatan tadi, karena
tidak cukup petugas untuk kemudian mengatur masyarakat. Kalau kemudian masyarakatnya tidak mau diatur jaga jarak, kita tahu bahwa kita harus ada jaga jarak, kita harus antri dengan baik ya, karena kadang-kadang masyarakat kita ini suka kalau disuruh antri malah nggak ngantri ya. Kalau ada kosong di depannya kalau bisa menyelak begitu ya kan. Ini jadi penting juga kesadaran ini bahwa sebenarnya untuk perlindungan mereka. Jadi tidak perlu dulu-duluan, nggak perlu berdesak-desakan, dan yang penting ini untuk keselamatan kita bersama. Wow, 2 juta vaksinasi di bulan Agustus per hari nih, target yang sangat luar biasa. Dan tadi ada satu program yang menarik yaitu door to door ke RT-RT. Nah, tapi ini kalau kita lihat di masyarakat mungkin masih ada stigma negatif tentang vaksinasi. Nah, kira-kira kendala apa sih Bu yang muncul dalam program percepatan vaksinasi ini, dan bagaimana cara pemerintah mengatasi tadi stigma vaksinasi? Iya, jadi di awal sebelum kita memulai vaksinasi ya, program vaksinasi itu kita sebenarnya sudah melakukan survei pendahuluan ya. Dan dari sana kita melihat ada sekitar 30% masyarakat yang ragu-ragu, dan ada sekitar 7% yang memang secara tegas menolak vaksinasi dengan berbagai alasan. Terakhir Badan Litbangkes itu mengadakan survei kembali ya tentang penerimaan vaksin di dalam masyarakat. Yang ragu-ragu sudah turun jauh ya, sudah kurang lebih 15% saja nih yang masih ragu-ragu, dan yang menolak juga sudah kurang sedikit, kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5% yang masih menolak untuk divaksinasi. Jadi memang hal-hal seperti ini kita ketahui memang suatu hal yang lumrah terjadi ya, karena persepsi dari masing-masing orang mungkin berbeda. Nah, tentunya apa yang kita lakukan adalah tetap kita melakukan sosialisasi ya, terutama untuk meyakinkan dulu yang masyarakat yang ragu-ragu ini ya. Kalau yang tidak mau sama sekali itu prioritas kedua lah ya. Yang penting yang ragu-ragu ini kita yakinkan, kita sampaikan berbagai informasi yang baik secara luas ya, melalui berbagai media, baik media cetak maupun media daring, kemudian melalui juga berbagai pertemuan, sosialisasi ya, banyak sekali webinar-webinar yang sifatnya baik itu hanya terbatas untuk kelompok masyarakat tertentu atau secara umum kepada awam ya. Jadi banyak sekali webinar-webinar atau seminar-seminar yang dilaksanakan secara awam yang ditujukan kepada masyarakat luas. Selain itu juga yang paling penting adalah kita tetap melakukan promosi kesehatan itu melalui teman-teman di promosi kesehatan. Jadi tetap membawa informasi, membawa kemudian message mengenai manfaat vaksin, pentingnya vaksin, dan mengapa kita harus melakukan vaksinasi. Jadi kampanye masif, kampanye yang secara luas, yang juga bukan hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, tapi bersama dengan Kominfo, Dinas Kominfo, bersama juga universitas ya, pendidikan, itu juga merupakan upaya-upaya kita untuk tadi mensosialisasikan informasi-informasi tersebut. Dan yang paling penting sebenarnya juga kami melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para tokoh-tokoh agama ya, karena dengan melalui tokoh-tokoh agama inilah informasi-informasi tersebut akan bisa lebih mudah diterima oleh komunitas-komunitasnya. Bahkan juga kita sudah sampaikan pada saat ceramah di masjid ataupun pada saat khutbah pastor atau pendeta, hal-hal seperti ini mengenai manfaat vaksin dan upaya proteksi yang kita dapatkan dari kita mendapatkan vaksinasi itu terus-menerus kita sampaikan, supaya tadi informasi-informasi yang salah, informasi yang tidak benar itu bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul menerima informasi tentang vaksin itu dengan benar. Kuncinya ada di koordinasi dan kerjasama salah satunya itu ya. Nah, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi Tempo, Satgas COVID, upaya menepis stigma negatif vaksinasi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Tempo Media Live, dan saluran digital TV Tempo. Baik, langsung saja kita kembali berdiskusi dengan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister Epidemiologi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Saya ingin kembali bertanya kepada Ibu Nadia, bagaimana pendapat Ibu tentang program vaksinasi yang sekarang ini terus dipercepat? Kalau kita lihat negara-negara lain mungkin sudah jauh lebih tinggi lagi angka persentasenya, Ibu. Iya, ini menjadi tantangan ya untuk negara kita dengan sasaran vaksinasi yang cukup besar ya. Artinya dengan jumlah 208 juta sasaran, ini merupakan tantangan ya untuk kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan vaksinnya nih Mas Burhan ya. Karena artinya dengan 208 juta sasaran ini kita membutuhkan kurang lebih 430 juta dosis ya, karena kita tahu bahwa vaksin itu kan disuntikan satu orang itu harus dua kali ya atau 2 dosis ya untuk bisa mendapatkan kekebalan yang optimal. Nah, ini tentunya menjadi suatu tantangan besar kita ya, apalagi kita tahu pemenuhan kebutuhan vaksin ini kan didasarkan pengiriman dari produsen vaksin ke Indonesia ya. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa jenis vaksin yang akan kita gunakan dan juga kita pahami bahwa program vaksinasi di Indonesia ini dilakukan melalui 2 mekanisme. Yang satu adalah vaksinasi melalui program pemerintah, yang satu lagi adalah vaksinasi yang dilakukan melalui program gotong royong, di mana kedua-duanya ini sifatnya gratis. Artinya yang program pemerintah ini dibayar oleh pemerintah, dan yang program gotong royong dibayar oleh perusahaan ya kepada karyawan-karyawatinya. Bahkan kalau perusahaan tersebut akan memvaksinasi masyarakat di sekitarnya atau keluarga karyawan-karyawatinya, itu sangat dipersilakan, diperbolehkan ya. Tetapi kembali lagi tidak boleh ada beban biaya apapun kepada si penerima vaksin tadi. Nah, dengan tadi 2 mekanisme, kemudian kita menggunakan beberapa jenis vaksin ya. Kita tahu di program pemerintah itu ada Sinovac dan ada AstraZeneca yang saat ini sudah kita terima. Nah, nanti akan ada lagi yaitu Pfizer dan Novavax, dan juga nanti ada AstraZeneca yang memang kita beli ya, bukannya dari COVAX Facility. Selain itu juga kita mengupayakan ini melalui Kemenlu tentunya mencoba mencari tambahan-tambahan, karena tadi kan penambahan rentang usia 12 sampai 17 tahun tadi kan menambah jumlah sasaran ya, yang kemudian dilakukan diplomasi secara bilateral sehingga Jepang itu sudah kemarin memberikan dukungan vaksinasi AstraZeneca, dan nanti mungkin Australia dan Amerika juga akan memberikan bantuan secara bilateral kepada Indonesia untuk menambah stok vaksin kita. Jadi ini yang tentunya menjadi upaya-upaya kita supaya tadi betul-betul vaksinasi yang kita lakukan tadi on the track. Nah, di tahap pertama kita tahu Januari sampai Juni jumlah vaksin yang kita miliki itu sangat terbatas ya, dan kemudian itulah yang menjadi kita memprioritaskan hanya kepada tadi tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik, dan lanjut usia. Nah, di tahap kedua di bulan Juli ini jumlah vaksin yang akan kita terima juga akan bertambah banyak, jenisnya juga akan bertambah banyak. Bahkan di bulan Juli ini rencananya akan ada penambahan kurang lebih 31 juta dosis vaksin yang akan bisa kita gunakan ya. Kemarin total yang sudah kita terima itu sudah 99,2 juta dosis, dan nanti di bulan Juli ini akan ada penambahan sekitar 20 sampai 25 juta dosis kembali. Nah, itulah yang kemudian membuat kita cukup yakin untuk bisa melakukan vaksinasi 1 juta dosis per hari, dan bahkan nanti di Agustus kita tingkatkan lagi, mengingat nanti di Agustus penambahan tersebut juga akan ada vaksin Pfizer, ada vaksin Novavax yang akan kita terima di bulan Agustus, dan ini akan menambah kurang lebih stok kita itu yang bisa kita distribusikan antara 40 sampai 45 juta dosis di bulan Agustus.
Kalau dari sisi jumlah vaksin tadi udah banyak sekali Bu ya, 31 juta dosis, kemudian juga ada bantuan dari negara-negara sahabat. Nah ini kan PR-nya kembali kepada kesadaran masyarakat, tadi ada sekitar 15% yang masih ragu-ragu. Nah salah satu penyebab keraguan masyarakat itu adalah efek samping Ibu Nadia. Kira-kira apa aja sih yang bisa munculkan? Sebenarnya efek samping tidak selalu muncul ya Bu ya. Apa aja sih yang bisa muncul dan apa yang harus dilakukan masyarakat nih supaya mereka nggak ragu lagi untuk divaksin? Iya, jadi sebenarnya efek samping itu sudah dideteksi ya pada saat sebuah vaksin itu melalui uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu efek samping yang muncul dari vaksin tadi bisa dideteksi. Karena kita tahu ya Mas Burhan ya, kan vaksin ini tugasnya kan melatih kekebalan tubuh kita ya kan. Nah, pada waktu dia melatih kekebalan tubuh kita, itu kan respon orang yang dilatih itu berbeda-beda ya kan. Nah, itulah mengapa kemudian efek samping yang muncul pada tiap-tiap orang dan pada tiap-tiap jenis vaksin itu berbeda. Di sisi lain tentunya vaksin ini cara pembuatannya itu berbeda-beda juga. Jadi dia seperti Sinovac, Sinovac itu kan virus yang dimatikan. Kemudian kalau AstraZeneca itu adalah bagian dari virus COVID-19 yang dititipkan pada virus lain, yang virus itu sudah pasti bukan virus yang bisa membuat kita sakit, adalah virus yang biasa memang ada di kita. Nah, tapi dia kemudian nanti dengan adanya virus COVID-19 bisa melatih sistem kekebalan tubuh kita. Nah, dalam proses pelatihan itu kan ada respon ya, Mas Burhan ya, tubuhnya. Namanya juga kita latihan, kayak kita latihan main bola lah kalau mau tanding bola. Betul. Kalau sekarang lagi Piala Eropa ya kan, mungkin semangat gitu ya untuk pemain-pemainnya itu kan latihan. Nah, ini juga sama, artinya vaksin ini melatih sistem kekebalan tubuh kita, merangsang supaya tubuh kita terbentuk antibodi dan sel memori yang mengingat tentunya kalau nanti virus COVID-19 yang asli datang menyerang kita, dia akan mempersiapkan sistem pertahanan. Nah, tentunya kalau namanya latihan kan pasti sama ya. Misalnya kalau kita latihan bola, yang dikejar kan bolanya kan, sepak bola beneran, bukan bola bohongannya. Ini sama. Jadi kalau virus itu juga melakukan pelatihan, dia akan melatih tubuh kita dan otomatis respon tubuh kita itu bisa bermacam-macam, dari yang paling ringan sampai yang paling mungkin dirasakan berat atau tidak nyaman. Nah, efek samping yang muncul itu yang paling ringan mungkin sifatnya lokal. Misalnya pada saat tempat penyuntikan terasa pegel seperti itu ya, atau kemerahan seperti itu, atau bengkak sedikit lah gitu ya, terlihat pada daerah penyuntikan. Nah, atau bisa juga yang lebih sifatnya menyeluruh atau sistemik. Jadi misalnya kita mulai sedikit agak demam, namanya juga latihan, dikasih virus latihan untuk influenza, pasti kan ada reaksi tubuh kita ya, salah satunya adalah demam. Kemudian ada yang mual, ada yang muntah ya, ada yang juga sampai pusing gitu, ada juga yang merasakan seluruh tubuhnya itu nyeri-nyeri, sakit-sakit seperti itu. Nah, kemudian ada juga kalau yang berat itu sampai muncul alergi, bahkan kemudian harus dirawat di rumah sakit. Jadi sebenarnya kalau dari hasil uji klinis dan juga dari pengalaman kita penyuntikan vaksin yang saat ini sudah berjalan, sebagian besar itu efek sampingnya itu adalah ringan atau sifatnya lokal, yang dalam beberapa jam, berapa hari ya, 1-2 hari itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kita juga sudah memberikan antisipasi kalau kemudian kita demam sudah dibawakan ataupun nyeri sudah dibawakan obat penurun panas ataupun obat untuk anti nyeri. Nah, Mas Burhan, kalau ingat nih ya, mungkin sedikit kita ingat gitu ya, pada waktu mungkin kita atau saat ini kita sebagai orang tua kan memberikan vaksinasi kepada anak-anak kita. Nah, kalau ingat salah satu vaksin DPT, Mas Burhan ya, itu kalau kita mau divaksin DPT kan pasti dokternya atau bidannya atau perawatnya akan mengatakan, Bu,
biasanya kalau yang nganter vaksin ibu-ibu ya. Jadi, Bu, ini anaknya nanti setelah Ya. disuntik akan demam. Ini kita bawakan puyer penurun panas. Nah, itu jadi sama. Jadi kadang-kadang memang vaksin tersebut menimbulkan reaksi demam, reaksi nyeri, dan tentunya gejala ini akan hilang dengan sendirinya karena memang itu kita dalam masa tentunya latihan dan respon tubuh kita itu memberikan reaksi terhadap vaksin yang diberikan tadi. Jadi masyarakat nggak perlu takut, nggak perlu membaca berita-berita yang tidak benar karena kita tahu banyak sekali ya informasi-informasi yang tidak benar. Nah, kalau memang kemudian efek samping itu dirasakan makin berat dan mungkin kita nggak tahan ya gitu ya, merasakan efek samping, demamnya itu terasa demam tinggi, pusingnya pusing sekali. Nah, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan kembali untuk bisa segera diberikan obat-obatan dan kemudian ditangani. Jadi jangan menunda-nunda juga kalau kemudian ada efek samping yang dirasakan memang sudah tidak nyaman begitu ya, segera untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi pada prinsipnya vaksinasi itu efek sampingnya itu hampir dikatakan tidak ada dan cenderung sebenarnya efek samping itu adalah ringan dan akan hilang sendirinya dalam 1 maksimum 3 hari. Kalaupun ada yang dirawat, pengalaman kita kan banyak sekali itu informasi yang mengatakan, wah habis disuntik kemudian datang ke rumah sakit dirawat, ya itu hanya 1 hari besoknya udah normal kembali begitu. Oke, jadi kita tidak perlu takut lah masyarakat terhadap program vaksinasi karena gejalanya tadi sangat ringan atau hampir tidak ada ya Bu ya. Nah, jadi untuk masyarakat yang belum divaksin ini Bu Nadia, sarannya apa Ibu? Nah, segera divaksin. Jadi jangan ragu-ragu, kemudian jangan mudah percaya pada berita-berita tersebut ya. Yang penting kalau kita mau divaksin itu kita persiapkan diri kita dengan yakin dan kemudian istirahat yang cukup. Kemudian kalau memang takutnya lama misalnya ya mengantri untuk vaksin, jangan lupa sarapan sehingga jangan nanti pas mau divaksin pingsan, Mas Burhan. Bukan karena vaksinnya loh pingsan, karena belum makan dari pagi, keringat dingin, antri ya kan, dan deg-degan gitu. Nah, pas mau disuntik pingsan. Nah, kemudian jadi seolah-olah karena vaksinasi. Padahal bukan. Banyak sekali kasus-kasus yang lemes ya. Kita tahu juga ya bahwa vaksinasi itu rupanya ada yang kita sebut sebagai kondisi stres pre dan post vaksinasi. Jadi pada orang-orang tertentu, jadi pada orang-orang tertentu melihat jarum itu akan ditancapkan di lengan kita, itu sudah deg-degan keringat dingin begitu ya kan. Jadi itu memang psikis ya. Makanya tadi kami menyampaikan bahwa pastikan istirahat yang cukup, gak usah baca berita-berita aneh begitu ya. Yakin saja bahwa manfaat vaksin ini jauh lebih besar, memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian jangan lupa makan, sarapan ya, apalagi kalau harus mencapai sentra vaksinasi yang cukup jauh. Dan yang ketiga tentunya adalah tenangkan diri kita ya, tidak perlu kemudian deg-degan atau takut karena tadi memang ada beberapa orang yang pada kondisi-kondisi mengalami stres pada waktu mau divaksin ya. Jadi jangankan divaksin, kadang-kadang kita dipanggil atasan saja udah deg-degan ya Mas Burhan ya, wah saya bikin salah apa gitu ya, deg-degan otomatis itu reaksi psikis ya, deg-degan langsung keringat dingin gitu ya kan. Nah itu juga bisa terjadi pada orang-orang tertentu yang akan melakukan vaksinasi. Jadi tentunya yang belum divaksin kami menghimbau untuk segera divaksin. Mengapa kita semua harus divaksin? Karena kalau kita tidak semua mendapatkan vaksin, maka kita tidak bisa mencapai kekebalan kelompok. Tadi saya boleh ya cerita sedikit ya, Mas Burhan ya. Silakan, Bu. Manfaat vaksin tadi. Jadi kalau kita disuntik vaksin, kan kemudian kita itu memiliki perlindungan. Jadi pada saat virus nanti menyerang, sistem kekebalan atau sistem imunitas kita ini sudah siap, sudah kenal musuhnya. Jadi dia akan lebih cepat
tahu strateginya untuk mengalahkan musuh tersebut. Jadi dia akan segera menetralisir virus tersebut, menekan jumlahnya, karena tujuan virus itu masuk ke tubuh manusia itu berkembang biak. Berkembang biak virusnya itu bertambah banyak ya. Jadi jumlahnya akan bertambah banyak. Virus yang jumlahnya banyak di dalam tubuh manusia itu yang kemudian menimbulkan gejala di kita. Makanya kalau orang yang sudah divaksin karena virusnya ditekan, jumlahnya turun, dia masih bisa positif tapi dia tidak bergejala ya. Yang kedua, tentunya kalau jumlah virus sedikit tadi dia tidak mampu ya untuk kemudian menyerang kita dan menimbulkan gejala yang berat. Jadi itu manfaatnya. Nah, yang kedua, kalau jumlah virus tadi di dalam tubuh kita sudah netralisir oleh vaksin tadi, dia juga tidak bisa menularkan. Ingat, kalau jumlah virusnya sedikit tuh dia nggak bisa menularkan ke orang lain. Jadi walaupun dia ada, tapi karena vaksin dia jumlahnya sangat sedikit, pada waktu kita berbicara, mau nyanyi, mau apa, itu dia tidak akan bisa menularkan pada orang lain. Nah, jadi kita nggak jadi sumber penularan buat orang sekitar kita. Nah, itu manfaat yang dimiliki oleh vaksin pada saat seseorang atau individu itu mendapatkan vaksinasi. Nah, yang kedua ini yang lebih penting lagi. Kalau saya, Mas Burhan, seluruh masyarakat itu sudah divaksin, bayangkan, si virus tadi mau kemana dia? Dia masuk menular kepada saya, oh saya sudah, Bu Nadia ini sudah punya kekebalan. Berarti dia ya istilahnya mental, begitu ya, nggak bisa dia berkembang biak. Dia mau ke Mas Burhan juga nggak bisa karena sudah ada vaksin, sehingga dia nggak bisa bertahan hidup, berkembang biak. Dia mau pindah ke masyarakat lain juga nggak bisa. Akhirnya apa? Kalau akhirnya virus itu tidak bisa menemukan tempat dia untuk hidup, berkembang biak, bertambah banyak, lama-lama virusnya kalah kan? Nah, Betul. itu yang ingin kita capai. Jadi, manfaat kedua adalah kalau semua orang divaksin, kita tidak memberikan kesempatan untuk virus tadi mencari tempat tinggalnya. Bayangkan kalau cuma sedikit, oh masih bisa dong tetangga sebelah saya berkembang biak atau kemudian bertambah banyak untuk melestarikan kehidupan virus tadi. Jadi, kalau kita banyak, otomatis dia nggak punya rumah tempat tinggal untuk berkembang biak. Dan ini yang artinya kita bisa menekan pandemi, menekan laju penularan, dan pada akhirnya nanti virus tersebut akan kemudian tidak bisa berkembang. Jadi ini harapannya, bahwa penting sekali bahwa semua orang sesuai dengan sasarannya, yang kita tahu adalah usia 18 tahun ke atas, bahkan diutamakan untuk usia di atas 59 tahun, karena makin bertambah usia, resiko kita menjadi sakit dan menjadi berat, bahkan berujung kepada kematian itu meningkat signifikan ya, bahkan pada usia lansia itu bisa 4 kali resikonya dibandingkan kelompok usia lainnya. Jadi inilah, kalau sudah waktunya segera datangi sentra vaksinasi dan yakinlah pemerintah itu memberikan program untuk melindungi masyarakat, melindungi kita semua. Dan yakinlah bahwa apa yang diberikan pemerintah itu sudah pasti kita yakinkan bahwa keamanannya menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan kita. Dan ini adalah untuk keselamatan kita semua, keselamatan masyarakat semua, untuk kita bisa keluar dari pandemi ini. Dan kemudian yang penting beraktivitas kembali seperti biasa, ya Mas Burhan. Itulah sebenarnya. Jadi kami sangat mendorong masyarakat untuk segera divaksinasi, tapi jangan lupa protokol kesehatan pada saat di sentra vaksinasi harus tetap dijalankan. Betul sekali. Jadi tadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan walaupun sudah divaksin juga Ibu ya. Betul, iya betul. Karena apa? Tadi kan baru 13,4 juta orang yang mendapatkan dosis vaksin secara lengkap, atau yang dosis pertama pun juga angkanya itu baru 34,6 juta. Nah, sasaran kita 208 juta. Jadi masih banyak sekali orang yang belum divaksin. Jadi kalau masih banyak orang yang belum divaksin, kita sendirian yang sudah divaksin pasti resiko untuk penularannya juga masih sangat besar. Jadi harus ditambah proteksinya dengan tadi pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan ya. Menarik sekali perbincangan kita dengan Ibu Nadia. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Burhan Solihin dalam acara Kabar Pandemi Tempo. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, di Facebook Tempo Media Live, serta saluran digital TV Tempo. Sudah sangat jelas tadi dipaparkan oleh narasumber yang telah hadir kali ini. Sebelum menutup diskusi kali ini, saya ingin meminta Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi untuk memberikan closing statement. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Burhan. Terima kasih tentunya para pemirsa webinar kita hari ini ya, pembicaraan kita tentang kabar pandemi ya pada hari ini. Saya rasa kita tahu bahwa kita semua ingin keluar dari situasi yang sudah kita rasakan 1,5 tahun ini dengan berbagai tentunya kondisi-kondisi yang ada. Tentunya kita juga sudah merasakan lelah dengan kondisi-kondisi tersebut. Tetapi di masa seperti ini kita tahu bahwa perjuangan kita belum selesai untuk bisa memenangkan medan pertempuran ini melawan virus COVID-19. Jadi apa yang kemudian sudah kita ketahui bersama bahwa upaya pencegahan menjadi kunci untuk kita memenangkan peperangan. Tetap lakukan protokol kesehatan, kurangi mobilitas, dan tentunya menjaga jarak menjadi kunci untuk kita bisa memenangkan pertempuran ini. Di sisi lain, kami juga mengharap masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi, karena dengan divaksinasi kita akan bisa segera mencapai kondisi yang kita sebut kekebalan kelompok, dan ini akan tentunya merupakan perjuangan kita bersama untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Jadi kami himbau masyarakat segera divaksinasi dan tetap jalankan protokol kesehatan, gunakan masker dengan benar, hindari kerumunan, jaga jarak, kurangi mobilitas, dan tentunya jangan lupa selalu mencuci tangan, serta kalau kemudian kita merasakan kondisi kesehatan kita berbeda, segera lakukan tes untuk bisa kemudian kita melakukan penanganan secara dini. Jangan lupa vaksinasi 3M dan 3T harus terus kita laksanakan supaya kita bisa memenangkan peperangan melawan pandemi ini. Terima kasih penjelasannya dan diskusinya bersama kami di acara Kabar Pandemi Tempo ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister Epidemiologi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung, dan sampai di sini dulu Kabar Pandemi Tempo siang ini. Sampai ketemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.